Bagaimana Santo Yosef menunjukkan ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah dalam peristiwa Natal? Santo Yosef, seorang tokoh penting dalam peristiwa Natal, adalah teladan ketaatan dan kepercayaan kepada Allah. Meskipun kisahnya tidak sebanyak Maria dalam Injil, tindakan Yosef yang penuh iman menjadi penegasan peran pentingnya dalam rencana keselamatan Allah. Dalam keheningan dan kerendahan hatinya, Yosef mengajarkan kepada umat beriman bagaimana merespons panggilan Allah dengan sepenuh hati, meskipun menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan. Berikut ini adalah ulasan mendalam tentang bagaimana Yosef menunjukkan ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah dalam peristiwa Natal. 1. Yosef sebagai sosok yang benar dan dipilih Allah. Yosef dikenal dalam Injil Matius sebagai orang yang benar, Matius pukul 1:19. Sebagai seorang yang adil dan taat pada hukum Taurat, Yosef hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kualitas inilah yang membuatnya dipilih oleh Allah untuk menjadi pelindung Maria dan bapa asuh bagi Yesus. Keberanian Yosef untuk menerima peran ini menjadi dasar dari ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah. Sebagai seorang tukang kayu yang sederhana di Nazaret, Yosef tidak memiliki status tinggi dalam masyarakat. Namun, justru kesederhanaan dan kesetiaannya itulah yang menjadikannya pelayan yang ideal bagi rencana keselamatan Allah. Yosef dipilih untuk menjalani tugas yang mulia tetapi penuh tantangan, yakni melindungi Maria dan Yesus dalam peristiwa-peristiwa yang akan mengubah sejarah manusia. 2. Reaksi terhadap kehamilan Maria. A. Konflik batin Yosef. Ketika Yosef mengetahui bahwa Maria, tunangannya, sedang mengandung sebelum mereka hidup bersama, dia menghadapi pergumulan batin yang berat. Sebagai pria yang saleh, Yosef menghormati hukum Taurat yang menyatakan bahwa wanita yang dianggap berbuat tidak setia dapat dihukum berat. Namun, Yosef juga penuh kasih dan belas kasih kepada Maria. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menceraikan Maria secara diam-diam agar tidak mempermalukannya di depan umum. B. Penampakan malaikat dalam mimpi. Saat Yosef sedang mempertimbangkan keputusannya, Allah berbicara kepadanya melalui malaikat dalam mimpi. Malaikat berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius pukul 1:20. Malaikat menjelaskan bahwa anak yang akan dilahirkan adalah Sang Juru Selamat, dan Yosef diperintahkan untuk memberi nama anak itu Yesus. C. Respon ketaatan Yosef. Setelah mendengar pesan dari malaikat, Yosef tidak ragu lagi. Dia segera mengambil Maria sebagai istrinya, meskipun hal ini berarti dia harus menanggung stigma sosial. Tindakan Yosef menunjukkan ketaatan total kepada Allah, bahkan ketika rencana tersebut melampaui pemahaman manusiawi. Yosef memilih untuk percaya dan mengikuti kehendak Tuhan, menunjukkan iman yang luar biasa. 3. Perjalanan ke Betlehem. A. Perjalanan yang penuh tantangan. Ketika Kaisar Agustus memerintahkan sensus, Yosef harus membawa Maria yang sedang hamil tua ke kampung halamannya di Betlehem. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Jarak sekitar 130 km dari Nazaret ke Betlehem harus ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan keledai, melewati medan yang berbatu dan berbahaya. B. Dedikasi dan tanggung jawab Yosef. Yosef menunjukkan kesabaran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan melindungi Maria selama perjalanan. Meskipun menghadapi kesulitan, Yosef tetap teguh menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pendamping Maria, menunjukkan kasih dan pengorbanan yang besar. C. Mencari tempat untuk kelahiran Yesus. Setibanya di Betlehem, Yosef menghadapi tantangan lain. Tidak ada tempat di penginapan bagi mereka. Namun, Yosef tidak menyerah. Dia mencari tempat yang aman dan akhirnya menemukan sebuah kandang sebagai tempat bagi Maria untuk melahirkan Yesus. Tindakan ini menunjukkan bagaimana Yosef berusaha sekuat tenaga untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya, bahkan dalam keterbatasan. 4. Perlindungan terhadap Yesus dan Maria. A. Pelarian ke Mesir. Setelah kelahiran Yesus, Yosef kembali menerima pesan dari malaikat dalam mimpi. Malaikat memperingatkan bahwa Raja Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus dan memerintahkan Yosef untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Matius pukul 2:13. Yosef segera bertindak tanpa ragu, menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah.
Perjalanan ke Mesir tidaklah mudah. Selain jaraknya yang jauh, Yosef juga harus memastikan keselamatan keluarganya dari berbagai ancaman di jalan. Namun, Yosef dengan setia melaksanakan tugas ini, menunjukkan kepercayaannya kepada bimbingan Tuhan. B. Kembali ke tanah Israel. Setelah Herodes meninggal, malaikat kembali menampakkan diri kepada Yosef dalam mimpi dan memberitahunya bahwa sudah aman untuk kembali ke tanah Israel. Yosef mengikuti petunjuk ini dan menetap di Nazaret, seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci. Ketaatan Yosef dalam mengikuti bimbingan Allah menunjukkan kesediaannya untuk hidup sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. 5. Keheningan Yosef sebagai teladan iman. Salah satu hal yang paling mencolok tentang Yosef adalah keheningannya. Dalam Injil, tidak ada satu kata pun yang dicatat sebagai perkataan Yosef. Namun, tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Yosef menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak selalu membutuhkan kata-kata, tetapi tindakan nyata. Dia menunjukkan bagaimana ketaatan kepada Allah dan kasih kepada keluarga dapat menjadi bentuk doa yang paling mendalam. 6. Teladan Yosef bagi umat Katolik. A. Ketaatan kepada kehendak Allah. Yosef mengajarkan kepada umat Katolik pentingnya taat kepada kehendak Allah, bahkan ketika rencananya tampak sulit dipahami atau menantang. Tindakan Yosef menginspirasi umat untuk percaya kepada bimbingan Tuhan dalam segala situasi. B. Dedikasi kepada keluarga. Sebagai kepala keluarga kudus, Yosef adalah teladan bagaimana seorang suami dan ayah harus mengasihi, melindungi, dan membimbing keluarganya. Umat Katolik dapat belajar dari Yosef tentang tanggung jawab dan pengorbanan dalam kehidupan keluarga. C. Keheningan yang bermakna. Keheningan Yosef mengajarkan pentingnya mendengarkan Tuhan dalam doa dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam dunia yang penuh kebisingan, Yosef mengingatkan umat akan nilai keheningan dan refleksi. 7. Yosef dalam tradisi gereja. A. Devosi kepada Santo Yosef. Gereja Katolik menghormati Yosef sebagai pelindung gereja universal. Banyak umat Katolik berdoa kepada Santo Yosef untuk memohon bimbingan, perlindungan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. B. Yosef dalam perayaan Natal. Dalam perayaan Natal, Yosef digambarkan sebagai sosok pelindung di sisi Maria dan bayi Yesus. Kehadirannya dalam gua Natal mengingatkan umat akan peran pentingnya dalam peristiwa kelahiran Kristus. 8. Kesimpulan. Santo Yosef menunjukkan ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah melalui tindakan-tindakannya yang penuh iman dan kasih dalam peristiwa Natal. Dari menerima Maria sebagai istrinya, melindungi Yesus dari ancaman Herodes, hingga membimbing keluarganya ke Mesir dan kembali ke Nazaret, Yosef menunjukkan bagaimana hidup yang taat kepada Allah dapat menjadi sumber berkat bagi keluarga dan dunia. Melalui teladan Yosef, umat Katolik diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, mencintai keluarga dengan tulus, dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kasih. Keheningan dan ketaatan Yosef menjadi pengingat bahwa iman yang sejati diwujudkan dalam tindakan nyata, meskipun tanpa kata-kata. Santo Yosef adalah teladan sejati ketaatan, kepercayaan, dan kasih yang pantas diteladani oleh setiap umat beriman.